Selamat datang, Mbak. Silakan duduk. Terima kasih. Baik. Boleh tahu dulu nih dengan siapa saya berbicara? Ya, saya Deborah. Baik, Mbak Deborah. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya adalah psikolog yang akan membantu Mbak dalam sesi konseling pada kali ini. Baik, jadi terima kasih ya Mbak sudah bersedia untuk datang hari ini. Di sesi ini kita akan ngobrol santai aja ya dengan apa nih yang sedang Mbak Deborah alami saat ini gitu. Mbak Deborah bebas untuk bercerita. Kita akan fokus ke apa yang bisa Mbak Deborah kendalikan nih dari permasalahan Mbak Deborah. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu nih, apa sih yang membuat Mbak Deborah sampai perlu untuk datang ke sesi konseling ini? Oke, jadi sebelumnya saya lagi ngerasa kebingungan aja sih Bu gitu. Saya jadi ngerasa aktivitas saya tuh terganggu karena saya ada permasalahan dengan pacar saya gitu. Jadi Mbak Deborah lagi merasa terganggu gitu ya dengan permasalahan yang terjadi saat ini. Nah, kalau bisa diceritakan secara lebih detail nih, kira-kira apa sih permasalahan yang sedang Mbak Deborah alami dengan pasangan Mbak Deborah ini? Jadi tuh saya tuh pacaran udah cukup lama ya Bu, udah 4 tahunan lebih. Nah, sebenarnya tuh awalnya saya sama dia kalau misalnya ada masalah, kita tuh selalu komunikasiin gitu. Cuman waktu itu kita kayak ada berantem karena satu hal, terus itu tuh jadi kayak suatu perdebatan yang gede banget di hubungan kita, sampai akhirnya setelah perdebatan terakhir itu kita tuh kayak jadi menghindar gitu loh Bu, jadi kayak avoidant gitu. Jadi kalau misalnya ada konflik kita tuh kayak main aman gitu. Jadi ya udahlah, kalau ada konflik menghindar, gak mau diobrolin. Terus nanti ya tiba-tiba udah kayak biasa lagi aja, tapi tetap aja suasananya tuh nggak enak gitu, karena kan ya tadi permasalahannya tuh nggak diselesain gitu. Kenapa sih menurut Mbak nih permasalahan ini tuh penting untuk diselesaikan gitu? Menurut saya penting banget karena ya tadi ada perasaan gak enak itu kan, jadi komunikasinya juga jadi canggung gitu, nggak kayak biasanya. Terus juga ya pokoknya jadi nggak enak lah, bahasanya juga jadi nggak enak gitu. Terus saya tuh sebenarnya nggak suka Bu kalau misalnya ada masalah tapi kayak nggak diobrolin gitu, karena menurut saya ya itu nggak sehat gitu, nggak baik. Apalagi saya tuh pernah lihat di sosial media gitu, di Instagram, katanya kenapa orang bisa punya hubungan yang tahan lama sama pasangannya, ya karena tadi cintanya terus bertumbuh. Nah terus saya kan jadi kepikiran, kalau misalnya komunikasi aja kita nggak lancar, gimana cinta itu mau tumbuh Bu gitu. Terus juga saya kan udah pacaran udah 4 tahunan ya gitu, masa iya sih mau terus-terusan menghindar gitu, sedangkan kan konflik itu pasti akan selalu ada gitu setiap harinya, setiap saatnya. Jadi Mbak Deborah sedang tidak menyukai ya situasi saat ini yang saling menjauhi satu sama lain, bahasanya juga jadi kurang baik, situasinya jadi awkward. Nah, kira-kira dari situasi tersebut gitu ya, jika Mbak Deborah bisa ubah nih, apa sih yang mau diubah gitu? Mbak Deborah nih ingin seperti apa gitu hubungan Mbak Deborah dengan pasangan? Tentunya saya pengen membaiki komunikasinya gitu, karena tadi kan jadi diem-dieman gitu. Saya pengen kalau misalnya ada masalah kita tuh kayak saling obrolin gitu, jelasin apa yang bikin gak nyaman gitu, apa yang bikin kesel, bikin marah. Terus kalau misalnya dalam hubungan tuh kita harusnya seperti apa situ, kita obrolin rencana kita, plannya tuh seperti apa, bukannya terus kabur-kaburan gitu. Sedangkan ya hubungan terus berlanjut tapi kitanya tuh terus ya udah gitu jalan masing-masing. Baik, jadi bisa dilihat nih Mbak Deborah lagi berkonflik dengan pasangan gitu dan menginginkan supaya lebih baik lah komunikasinya dengan pasangannya, tidak saling jauh-jauhan gitu. Nah, di dalam konflik tersebut bagaimana sih perilaku yang Mbak Deborah tunjukkan gitu pada saat sedang marah ke pasangannya? Iya. Nah awalnya kan tadi
nih sudah saya bilang ya, kita tuh kalau bisa ada masalah kita obrolin. Nah cuman karena ya satu perdebatan kemarin itu kita jadi menghindar, saya tuh jadi kayak ngerasa kan dia ngehindar nih kalau bisa ada masalah, saya jadi kayak ikutan mau menghindar juga gitu. Masa dia menghindar saya nggak menghindar gitu, masa cuman dia doang yang bisa kayak kabur dari masalah, saya juga pengen dong ngelakuin hal yang sama gitu, jadi kayak balas dendam gitu. Nah mungkin ya yang saya lakukan ya sama kayak yang dia lakukan gitu. Kalau misalnya ada satu masalah, dia tanya nih kenapa, saya kayak milih ya nggak apa-apa gitu, udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Atau saya milih buat nggak balas chat dia gitu, saya ngilang. Kalau dia ngajak ketemu, saya bilang saya sibuk, saya nggak mau gitu. Saya ikutan menghindar juga. Baik, jadi kalau sedang berkonflik gitu ya dengan pasangan, Mbak Deborah bukannya reach out ke pasangan, tapi justru ikutan membalas gitu ya apa yang dilakukan pasangan terhadap Mbak gitu, dengan tidak membalas pesannya. Terus juga kalau diajak bertemu bilangnya sibuk, jadi menghindari gitu ya Mbak. Jika kita lihat nih gitu, Mbak Deborah bisa nilai sendiri lah gitu, apakah perilaku Mbak Deborah ini membantu tujuan Mbak Deborah yang tadi pengen memiliki hubungan yang baik gitu dengan pasangan Mbak Deborah? Enggak sih Bu, ya malah justru makin buruk ya, karena kan masa kita diem-dieman terus gitu, nggak ngobrolin terus kan nggak bisa ya kayak gitu ya. Kalau namanya ada masalah diselesain bareng-bareng, apalagi masalahnya tentang hubungan kita gitu. Berarti bisa dilihat nih ya Mbak, dan bisa disimpulkan nih bahwa apa yang Mbak Deborah lakukan saat ini itu nggak membantu gitu ya dalam mencapai tujuan Mbak Deborah yang tadi pengen memiliki hubungan yang baik gitu dengan pasangan Mbak Deborah. Oke. Jadi karena sudah mendapat kesimpulan ya dari permasalahan Mbak Deborah, kita sekarang fokus ya ke apa nih yang bisa Mbak Deborah lakukan gitu untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Menurut Mbak Deborah sendiri nih ya, perubahan kecil apa sih yang paling realistis dan paling sederhana untuk bisa Mbak Deborah mulai lakukan mengatasi permasalahan ini? Mungkin pertama-tama saya udah pasti saya ajak ngobrol pasangan saya, tapi saya mengawalnya dengan mungkin minta maaf gitu. Saya kayak bilang minta maaf kalau misalnya ada perlakuan saya, perkataan saya, perbuatan saya yang mungkin kurang baik atau tidak mengenakan hati dia, membuat dia kesel, membuat dia marah, gak suka, risih gitu. Saya awal dengan permintaan maaf, terus nanti selanjutnya saya akan coba obrolin baik-baik kalau mungkin kita harus bikin resolusi baru gitu loh ke depannya dalam hubungan ini. Kalau misalnya ada masalah, yuk kita balik lagi kayak dulu gitu, kita obrolin, kita sama-sama cari tahu penyebabnya apa, cari solusinya bareng-bareng, sehingga ya kalau ada masalah diperbaiki bersama gitu kan. Karena tadi hubungan itu kan kita berjalan bersama-sama, kita coba cari solusinya sama-sama. Nah mungkin ya pasti awalnya dia juga bakalan nolak ya, karena udah kebiasaan kan gitu nolak untuk menghindari masalah. Tapi nggak apa-apa gitu, saya mungkin nggak langsung minta dia untuk sampein apa yang jadi masalah, apa yang dia bikin gak suka, tapi saya mungkin bisa lebih terbuka dengan apa yang saya rasakan gitu. Kalau saya mungkin ada kesel sama dia karena masalah ini gitu, saya tuh mau dia seperti ini, saya lebih banyak menyampaikan apa yang saya inginkan gitu, sehingga dia juga bisa paham loh, ternyata masalahnya di sini gitu. Dan mungkin saya nggak langsung menuntut dia gitu, nyalahin dia gitu. Saya juga bakal koreksi diri saya gitu di depan dia, supaya jadi saya kayak ngasih contoh gitu loh, kalau ternyata saya tuh mau loh gitu memperbaiki hubungan ini, memperbaiki komunikasi kita ini. Baik, jadi rencana yang Mbak Deborah sudah buat ini bisa dibilang sudah sangat spesifik ya, dimana Mbak Deborah pengen mencoba minta maaf terlebih dahulu tentang apa yang Mbak Deborah rasa Mbak Deborah salah nih lakuin. Terus juga setelah itu Mbak Deborah ungkapkan apa yang Mbak Deborah inginkan. Lalu setelah itu supaya Mbak Deborah juga memberikan contoh gitu kepada pasangan Mbak Deborah bahwa seperti ini loh komunikasi yang baik, seperti itu ya Mbak Deborah. Nah, apakah rencana yang sudah Mbak Deborah ini sederhana dan bisa Mbak Deborah lakukan? Menurut saya sih sudah cukup sederhana ya, karena ya saya kan hanya perlu ngomong sama dia dan terbuka dan mengatur nada bicara saya supaya tetap lembut dan tidak terkesan marah atau bahkan menuntut dia, dan ya saya bisa sih melakukannya. Oke, jadi rencananya sudah terbuat nih ya, sudah sangat spesifik juga. Nah, kapan nih Mbak Deborah mulai untuk melakukan rencana ini?
mungkin malam ini ya, tapi saya lihat situasi dulu. Kalau misalnya dia lagi free gitu, nggak capek, saya mungkin bisa lakukan hari ini atau mungkin besok ya, as soon as possible lah gitu. Saya melihat ada kesempatan. Baik, lalu apakah Mbak Deborah bersedia untuk berkomitmen menjalankan rencana ini? Tentunya saya bersedia, karena kan saya mau mempertahankan hubungan percintaan saya dengan pasangan saya yang sangat ganteng ini. Baik, oke, hari ini Mbak Deborah sudah menyadari ya apa yang Mbak Deborah inginkan, apa yang Mbak Deborah lakukan, dan juga apa yang Mbak Deborah perlu ubah dari situasi permasalahan saat ini. Ingat, pilihan Mbak Deborah ini semua berada di tangan Mbak Deborah, dan Mbak Deborah punya kendali penuh atas perubahan ini. Gitu. Baik, kita akan evaluasi lagi bagaimana perkembangannya di minggu depan nanti. Untuk penjadwalannya akan dibantu oleh asisten saya. Jadi nanti kita akan follow up lagi nih, apakah rencana ini sudah terbaik dan sudah bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang Mbak Deborah alami saat ini. Terima kasih ya Mbak Deborah sudah bersedia datang ke sini dan juga sudah bersedia untuk bercerita secara terbuka kepada saya tentang permasalahan Mbak Deborah. Semoga permasalahan ini bisa cepat selesai. Terima kasih Mbak Deborah. Terima kasih.